diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Topik yang kita akan bahas kali ini adalah tentang model dan faktor pendukung beretika dalam bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Buka Salsabila sebagai moderator yang bertugas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Zakia Putri Sakinah, Nurila Ayu Lestari, dan juga Husnul Hidayah. Baik, kita langsung kepada acara itu, yaitu penyampaian materi. Kepada pemateri 1, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model etika dalam bisnis. Nah, menurut Zimmerer, pihak yang bertanggung jawab terhadap moral etika adalah manajer. Oleh karena itu, ada 3 tipe manajer dilihat dari sudut etikanya. Nah, yang pertama ada immoral management, yang keduanya ada amoral management, dan ketiganya moral management. Nah, immoral management yang pertama itu merupakan tingkatan terendah dari model manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis. Nah, manajer yang memiliki manajemen tipe ini pada umumnya sama sekali tidak mengindahkan apa yang dimaksud dengan moralitas. Jadi tidak ada moralitas di dalam manajemennya gitu. Baik dalam internal organisasinya maupun bagaimana dia menjalankan aktivitas bisnisnya. Nah, yang kedua ada amoral management. Nah, manajer dengan tipe manajemen seperti ini sebenarnya bukan tidak tahu sama sekali tentang etika atau moralitas. Tapi tipe ini adalah para manajer yang dianggap kurang peka gitu. Bahwa dalam segala keputusan bisnis yang diperbuat sebenarnya langsung atau tidak langsung akan memberikan efek pada pihak lain. Nah, oleh karena itu, mereka akan menjalankan bisnisnya tanpa memikirkan apakah aktivitas bisnisnya itu sudah memiliki dimensi etika atau belum. Nah, manajer TP ini mungkin saja punya niat baik, namun mereka tidak bisa melihat bahwa sebentar. Nah, dilanjut ya. Jadi, manajer amoral manajemen ini, tipe ini mungkin saja punya niat baik. Namun, mereka tidak bisa melihat bahwa keputusan dan aktivitas bisnis mereka apakah merugikan pihak lain ataupun tidak. Nah, yang selanjutnya ada moral management. Moral management ini bertujuan untuk meraih keberhasilan, tetapi dengan menggunakan aspek legal dan prinsip-prinsip etika. Nah, filosofi manajer moral selalu melihat hukum sebagai standar minimum untuk beretika dalam perilaku. Dalam moral manajemen, nilai-nilai etika dan moralitas diletakkan pada level standar tertinggi dari segala bentuk perilaku dan aktivitas bisnisnya. Lanjut. Sumber nilai etika di sini sumber-sumber yang dapat dan layak digunakan seseorang atau pelaku bisnis bagi kegiatan-kegiatan bisnis yang bernilai etika di antara lain ada 4. Yang pertama itu agama, yang kedua filosofi, yang ketiga budaya, dan yang keempat adalah hukum. Yang pertama, untuk agama sendiri merupakan sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan. Yang kedua ada filosofi, yaitu filosofi merupakan studi mengenai kebijaksanaan, dasar-dasar pengetahuan, dan proses yang digunakan untuk mengembangkan dan merancang pandangan mengenai suatu kehidupan. Lalu yang ketiga ada budaya. Setiap transisi budaya antara satu generasi ke generasi berikutnya itu mewujudkan nilai-nilai, aturan baru, serta standar-standar yang kemudian akan diterima dalam komunitas tersebut. Selanjutnya akan terwujud dalam perilaku. Lalu yang keempat ada hukum. Hukum menentukan ekspektasi-ekspektasi etika yang diharapkan dalam komunitas dan mencoba mengatur serta mendorong para perbaikan-perbaikan masalah-masalah yang dipandang buruk atau tidak baik dalam komunitasnya. Untuk selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi etika manajerial mencakup yang pertama yaitu leadership. Apa itu leadership? Yaitu
kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Dan yang kedua, strategi dan performasi, yaitu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dan untuk yang ketiga yaitu karakteristik individu, merupakan suatu proses psikologi yang mempengaruhi individu dalam memperoleh, mengkonsumsi, serta menerima barang dan jasa, serta pengalaman. Karakteristik individu merupakan faktor internal yang menggerakkan dan mempengaruhi perilaku individu. Yang keempat, budaya organisasi. Menurut Mangkunegara, budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Baik, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kesempatan bertanya kami batasi hanya 3 pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa raise hand. Baik, dipersilakan kepada Yolanda. Izin bertanya ya, mengenai etika-etika dalam manajerial. Dalam manajerial itu, apa aja sih resiko yang mungkin muncul jika seseorang itu tidak memegang etika dalam berbisnisnya? Itu tuh apa sih resiko-resiko yang mungkin muncul gitu dalam berbisnisnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu ya. Ada lagi yang mau bertanya?
Baik ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Yolanda. Kalau misalkan dalam manajerial atau dalam bisnis, kita itu kan kalau nggak punya etika bisnis, resikonya apa gitu ya. Nah, jadi resiko kalau misalkan kita punya bisnis tapi kita nggak punya etika, maka perusahaan itu, persaingan itu akan jadi tidak sehat gitu ya. Terus eh, juga bagi perusahaan berarti dalam karyawannya itu tidak ada kejujuran gitu, tidak ada hukum yang berlaku di perusahaan tersebut karena tidak adanya etika. Jadi kan kalau misalkan ada etika dalam berbisnis gitu ya, dalam perusahaan, maka bisnisnya itu akan maju. Sedangkan resiko tidak memiliki etika bisnis dalam perusahaan itu, maka perusahaannya itu tidak akan maju gitu. Jadi kalau misalkan misalnya ya tentang kejujuran aja. Jadi kan kalau ada etika gitu ya, pasti si karyawan-karyawannya itu menerapkan tentang kejujuran gitu, tentang disiplinnya gitu, disiplin waktu. Misalkan kan kalau ada etika, kita harus di kantor misalkan jam 8, berarti kan harus jam 8 gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada etika gitu, berarti kita seenaknya aja gitu pergi ke kantornya gitu, tanpa melibatkan disiplin waktu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Oh, oke, ngerti. Terima kasih. Sama-sama, Yola. Baik, pertanyaan Yola sudah dijawab ya. Ada yang mau bertanya lagi? Masih ada 2 kesempatan lagi untuk yang ingin bertanya. Baik, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita cukupkan saja untuk presentasi kali ini. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan Yola tadi, bahwa kalau misalnya kita berbisnis tanpa adanya etika itu kan bisa menimbulkan persaingan antar perusahaan yang tidak sehat, konsumen menderita, juga terjadinya pencemaran lingkungan. Misalnya kayak kalau misalnya kita membuang limbah sembarangan gitu, tanpa adanya etika dalam berbisnis, itu kan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan seperti itu. Baik, kita tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.